kalian yang ada di rumah maupun inci-inci yang ada saat ini ya, walaupun kita ibadahnya secara online inci ya, tetapi kita tetap suka cita anak-anak ya. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah hari ini ya, kita awali dulu dengan berdoa. Nah, doa ini akan dipimpin oleh Inci Anti. Kepada Inci Anti silakan. Terima kasih Inci. Anak-anakku yang manis, semua kita berdoa. Kunci tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kembali kami pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Dan sebelum kita angkat pujian Inci, kita mau yel-yel dulu. Anak-anak masih ingat? Iya. Ingat yel-yel Inci masih ya? Iya. Kita ucapkan bersama-sama ya, sama-sama. Apa kabar hari ini? Dahsyat, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, hore! Sekali lagi. Lebih semangat, Inci. Kita loncat juga di sini, Oh Inci iya, ya. kalau hore kita loncat ya. Iya. Sambil olahraga, Inci. Iya. Oke, sama-sama. Apa kabar hari ini? Dahsyat, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, hore! Iya. Semangat, Inci. Semangat Inci ya. Nana juga di rumah semangat, karena Incinya juga semangat. Iya, Inci. harus semangat. Iya. Sekarang kita membawakan pujian Inci. Semua berdiri, boleh berdiri. Ya, kita mau angkat pujian. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan.
cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian, Ku Buka Hati. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di sorga, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap. Pasti siap Enci ya. Dan cerita firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh Enci Mary. Kepada Enci Mary kami persilakan. Silakan Enci. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Baiklah, Enci Mary akan membawakan cerita firman Tuhan pada saat ini. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya, boleh pinjam Alkitab yang belum punya Alkitab sendiri, ya. Boleh pinjam sama mama, papa, atau saudara-saudara, kakak, adik yang ada di rumah, ya. Nah, anak-anak sudah siap Alkitabnya? Alkitab ya, jangan pakai handphone. Kita buka dari Perjanjian Lama. Kita buka di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Enci Mary bilang 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Nah, kita baca sama-sama. Pelan-pelan kita mulai. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Nah, anak-anak yang ada di rumah boleh simpan Alkitabnya, ya, tetap terbuka, tidak apa-apa. Sekarang perhatikan sama Enci Mary di depan. Nah, anak-anak, Enci mau tanya, siapa di sini yang sudah mempunyai sahabat? Ya, kalau anak-anak yang sudah kelas 3, 4, 5, 6 SD pasti sudah mengerti apa itu sahabat, ya. Sahabat itu dia seperti teman karib, teman dekat, dia lebih dari teman biasa, ya. Teman yang biasanya kita suka jalan sama-sama atau main sama-sama. Kalau kita lagi sedih atau senang, tempat kita bercerita. Kalau zaman sekarang dibilang tempat curhat, ya. Enci Mary juga punya seorang sahabat. Walaupun sahabatnya Enci biasanya sudah tinggal jauh atau ada yang dekat juga, tapi kita masih sering memberi kabar, apalagi zaman sekarang sudah punya komunikasi yang canggih, ya. Enci Mary juga dengan sahabat selalu saling mendoakan, saling memberi teguran, ya. Itulah gunanya sahabat. Nah,
Begitu juga anak-anak yang ada di rumah. Tadi kita baca di dalam Alkitab ini ada 2 orang sahabat. Siapa namanya? Ada Daud dan ada Yonatan. Nah, Daud dan Yonatan ini bersahabat. Kenapa ya mereka bisa bersahabat? Ada yang tahu? Nah, Inci Mary mau perkenalkan dulu. Daud ini adalah seorang yang menggembalakan domba-domba, menggembalakan domba-domba. Nah, berarti Daud ini dia kerjanya di mana ya? Dia seorang yang kerja seperti peternak begitu ya. Nah, anak-anak tahu Daud ini bukan hanya seorang yang menggembalakan domba-domba, tapi Daud ini seorang yang pemberani. Dia dapat mengalahkan singa, dia dapat mengalahkan beruang. Pokoknya dia itu sangat yang anak yang hebat ya, itu ya. Nah, kenapa dia bisa hebat ya? Daud ini dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Kenapa dia bisa dipakai oleh Tuhan? Karena dia sangat taat dan patuh dengan perintah-perintah Tuhan. Berarti dia anak yang dengar-dengaran. Nah, sampai suatu kali anak-anak tahu Daud ini dipakai untuk berperang melawan musuh tentunya. Dia dipakai untuk melawan musuh. Lalu anak-anak tahu waktu dia berperang, Daud ini menjadi menang melawan semua musuh-musuh. Melawan musuh-musuh yang sangat banyak itu, dia tidak sendiri. Tetapi ada campur tangan siapa? Ada campur tangan Tuhan. Waktu itu semuanya bersorak-sorai. Siapa semuanya itu? Bangsa Israel. Yang paling utama, yang paling senang adalah seorang raja yang bernama Raja Saul. Raja Saul ini sangat bangga dengan Daud karena Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi sekali lagi ingat, semua itu hanya campur tangan Tuhan karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain, hanya membawa nama Tuhan. Nah, anak-anak tahu Raja Saul akhirnya mengajak Daud untuk tinggal di istana. Nah, kalau tinggal di istana itu tempatnya sangat megah, mewah. Kalau di Indonesia juga ada istana ya. Jadi seperti itu. Istana itu tempatnya seperti tempat rumah-rumah yang megah, sangat istimewa. Daud tidur di kamar yang indah, makan yang enak bersama Raja Saul ya. Pokoknya Daud sangat diistimewakan. Nah, anak-anak, walaupun begitu Daud juga punya rasa rindu, ingin berjumpa, ingin berkumpul dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya saat itu. Tapi anak-anak tahu Tuhan akhirnya memberi seorang sahabat. Dia dikenalkan dengan seorang bernama Yonatan. Siapa Yonatan itu? Yonatan adalah raja anak Saul. Nah, mereka berkenalan, mereka berteman, akhirnya mereka merasa cocok, mereka menjadi seorang sahabat. Coba anak-anak baca dalam ayat 3, katakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya, wah, anak-anak pasti tahu namanya anak raja semua bajunya bagus, sepatunya bagus. Tetapi Yonatan tidak pilih, walaupun Daud ini hanya seorang anak gembala, ya, dia juga kasih bajunya, kasih sepatunya, kasih celananya. Bukan berarti juga kita harus seperti itu, tapi kita diajarkan untuk saling berbagi, ya. Tidak boleh pilih-pilih kalau berteman, tidak boleh pilih-pilih, ya, kalau mau berbagi, ya. Seperti Enci juga dan anak-anak yang ada di rumah, kita harus mencontohi Daud dan Yonatan, ya, untuk bersahabat yang selalu membawa kasih. Kita harus saling mengasihi, selalu saling mendoakan, kita selalu saling menegur, ya, walaupun
kita punya sahabat sendiri, kita harus tegur kalau sahabat kita salah. Kita harus menegur dia dalam kebaikan atau kesalahan dia, ya. Kita harus tegur. Kita tidak boleh kalau dia salah kita kasih biar saja salah dia. Tidak, tapi kita harus menegurnya dengan baik. Salah tadi harus begini. Jangan kita menjelek-jelekan sahabat kita, ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jadilah sahabat yang selalu membawa kasih dimanapun kita berada. Amin, anak-anak. Amin, ya. Ya, anak-anak yang ada di rumah, untuk mengakhiri cerita firman Tuhan Enci saat ini, Enci mau kasih ayat hafalan. Ayo anak-anak yang ada di rumah, ambil lagi Alkitabnya. Kita buka di Amsal 17 ayat 17a. Sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17a. Kita baca sama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dihafal ya. Sekali lagi. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Pendek ya ayat hafalannya, harus dihafal dan diingat terus selama-lamanya. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Hai teman-teman, nama saya In. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Anak-anak di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya Enci ya. Nah, cerita kita hari ini tentang apa anak-anak? Tentang apa Enci ya? Daud dan Jonatan ya. Tentang persahabatan ya Enci ya. Bagus Jadi Enci, kalau ya. kita bersahabat, tidak boleh pilih-pilih ya Enci Ya, ya. betul. Jangan yang dipilih yang ada uang Enci, tapi Ya. yang tidak ada uang, kurang tidak teman. Tidak boleh begitu ya, anak Tuhan harus mengasihi sesama. Betul itu Enci ya. Dan saat ini kita akan masuk dalam persembahan syukur. Semua siapkan persembahannya. Anak-anak Sudah siap semua persembahannya? Nah, angkat satu pujian. bersyukur kepada Tuhan. Musik. Anak-anak punya di Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Yanti. Kepada Enci Yanti kami persilakan. Silakan Enci. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena Engkau memberikan waktu yang begitu baik bagi kami semua. Walaupun lewat online Tuhan, pada saat ini kami sudah boleh melaksanakan ibadah minggu Konversus Sekolah Minggu Bukit Mulia. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Biarlah pujian kami itu benar-benar akan menjadi hormat, pujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan, tadi kami telah mendengarkan berita firman-Mu. Berkati semua anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka semua akan diberi hikmat, sehingga mereka dapat memahami apa maksud Tuhan melalui firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Bapa di surga, pada saat ini kami datang mendoakan persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga persembahan itu benar-benar dapat dipakai dengan baik untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga datang mendoakan bagi semua anak-anak kami Tuhan yang berulang tahun
ada. Biarlah Engkau juga akan selalu memberkati kami semua. Biarlah kami tetap sehat, kami tetap sehati Tuhan. Kami selalu bergandengan tangan di dalam menjalankan pelayanan yang ada di jemaat ini Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak mengakhiri seluruh ibadah kami dan kami hendak mengakhirinya, dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, baiklah ibadah pada saat ini akan kita akhiri ya Enci ya. Dan Enci selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu Di rumah tetap di rumah saja. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jangan lupa Pakai masker ya, jangan cuma mama dengan papa, tapi kita juga harus pakai masker. Kunci anak-anak juga Iya. Dan sering cuci tangan. Kalau sebelum makan cuci tangan ya. Kemudian hindari kerumunan dan selalu jaga jarak. Makan makanan yang bergizi supaya tetap sehat. Dan yang paling terpenting, jangan lupa berdoa. Iya. Dan kita angkat satu pujian, yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua
Tuhan.